Baik, kembali lagi tentunya kita masih dalam acara sangat luar biasa yaitu Annual Gathering Pembinaan dan Pembekalan Beasiswa Unggulan tahun 2021. Ya, dan untuk rekan-rekan atau seluruh sobat beasiswa unggulan yang masih berada di luar, yuk langsung aja ikut gabung karena rangkaian acara akan segera kita mulai. Dalam hitungan ketiga, kita akan langsung tutup saja pintu. Oke, jangan. Itu terlalu strictly sekali ya caranya. Ada apa dengan kamu hari ini? Ya, aku biasa, kan aku mah alumni kepala sekolah. Baik. Jadi kita hitung ketiga aja ya. Kalau beneran langsungan ya. Ya kita masih nantikan dan sebagai informasi bahwa sesaat lagi pemateri ini kita juga nggak bakalan kalah serunya. Wah. Ini sangat luar biasa. Dan ini adalah materi di mana semua orang harus bisa berkomunikasi. Kalau namanya kita nggak bisa berkomunikasi, ujungnya bakal miskomunikasi, yang dimana miskomunikasi itu nanti akan terjadi namanya masalah. Dan juga pertengkaran. Dan masalah itu yang biasanya munculnya dari miskomunikasi. Semuanya dari lisan. Semuanya dari lisan. Dari lisan. Dari misunderstanding itu Ya, juga betul. membuat kita menjadi sebuah masalah baru Nah, seperti lisan itu kan. kita untuk di mana di era baru ini adalah semuanya by jempol. Oh betul. Nah, semuanya by handphone. Nah, nanti boleh teman-teman bertanya juga kepada pakar komunikasi tersebut. Betul. Untuk kira-kira untuk komunikasi kalau seandainya menggunakan handphone itu bagaimana ya? Oh. Takutnya akan terjadi namanya miskomunikasi, tanda seru, tanda koma, semuanya jadi masalah. Karena biasanya komunikasi menggunakan handphone, menggunakan chat itu tidak bisa mendengarkan nada suaranya, Betul. tidak bisa mimik lihat mukanya. Betul. Jadi kadang bisa miskomunikasi. Kayak baru tanya, "Kau makan apa?" Itu kan kalau kita ngomong langsung bisa enak. Yes. Kalau ternyata kita chat dikiranya, "Kau makan apa?" Wow. 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 Luar Itu kan jadi biasa. beda misunderstanding. Baik, betul sekali. Dan langsung saja. Beliau ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Nah, beliau itu juga pernah mengajar, bukan pernah ya, belum. Beliau masih mengajar Nah. di Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Waduh, dia luar biasa banget. Banget. Nah, pengalamannya beliau Ini juga. sih bikin saya minder ini. Nah, Saya jadi takut sumpah ini. aku kasih tahu nggak usah minder. Saya takut saya langsung mundur kayak Malu gini. dong sama teman-teman sobat beasiswa dong. Itu senior kita berarti Nggak ya? boleh minder. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, aku sebutin nih ya, pengalamannya beliau itu suka membawakan acara, Waduh. moderator, Wow. pembicara, Siap. instruktur pelatihan, bukan senam ya, Terus apa itu? penyiar radio, Waduh. reporter dan juga penulis buku. Beliau lahirnya di Cilegon tanggal 27 Juni. 29 Juni. Oh, 27 29. Di sini 29. Oh, 29 Juni, mohon maaf kalau dikurangi 2 ya. Tahun 79, berarti masih muda. Masih muda Masih lah ya. muda dan berkarya. Betul. Dan sempat tadi cerita dengan saya, dia juga pernah di TVRI Yogyakarta. Dia juga sangat kenal dengan Yogyakarta, sangat luar biasa. Dan dia juga memiliki moto hidup yang sangat luar biasa. Pasti. Ini adalah jadilah pendengar agar menjadi pembicara yang hebat. Jadilah penulis agar menjadi pembicara yang legendaris. Dan jadilah pembaca agar menjadi pembaca atau pembicara yang luar biasa. Dan tentunya dia juga memiliki pesan nih untuk generasi muda saat ini. Wah, apa itu? Rajin belajar ya? Bukan, Oh, bukan. Pesan beliau ini sangat luar biasa adalah jadilah kuat tapi jangan kasar. Jadilah baik tapi jangan lemah. Luar biasa Dan sekali. langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita undang. Ini dia, Ibu Dr. Ade Husnul Maulada M. Hu. Mohon tepuk tangannya. Wow. Hey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Melly Guslow ya, bukan. Bukan. Musiknya terus aja. Bukan Melly Guslow, bukan. Melly Guslow udah langsing sekarang. Oke, boleh sejenak buka maskernya sedikit aja sebentar. Di dalam hitungan 3 ya, biar saling lihat. 1, 2, 3. Hup. Iya, tuh jadi kelihatan kan? Tuh, ya oke, pakai lagi. Iya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa generasi unggul dan kompetitif jawab salam aja loyo? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, tuh yang di belakang. Ngapain jawab salam saya teriak-teriak begitu? Nggak suka. Siap.
Apa kabar Yogyakarta? Luar biasa kok begitu? Luar biasa. Nggak cocok antara kata dengan makna. Coba, luar biasa maknanya apa? Saya tanya sekali lagi, apa kabar Yogyakarta? Luar biasa. Ingat loh, intonasi, ekspresi penting pada kaitannya dengan makna. Ya. Sayang, kamu cinta gak sih sama aku? Cinta. Beda kan? Sayang, kamu cinta gak sih sama aku? Cinta banget. Beda kan? Coba, apa kabar Yogyakarta? Luar biasa. Cakep nih. Karena Jogja luar biasa, saya kasih pantun. Tugas kalian, teman-teman semua, bilang cakep. Ya, tugasnya gampang, cakep-cakep aja. Atta Aurel sudah menikah. Cakep. Jokowi Prabowo jadi saksinya. Cakep. Yogyakarta memang indah. Malioboro bikin kita jatuh cinta. Atta Aurel aja udah nikah, kamu udah nikah belum? Baik, tadi saya dengar di luar ada yang sudah S2. Mana? Tim S1? S1, cibi-cibi masih. Tim S2 mana? Assalamualaikum, ini mah wajahnya udah nikah ya. Ya, kira-kira udah nikah belum? Sebentar, ya, jangan terlalu jujur tuh. Tuh kan kelihatan, sudah menikah belum? Sudah, langsung jawab. S3 ada? S3? Nggak ada S3? S3 aman ya berarti? Masnya S2, S1? S1? Bohong ya? Yang benar. Rifat, Imapaganti. Sebut namamu. Sebut namamu 3 kali. Rifat. Oke, baik teman-teman semua. Boleh kita lihat di layar. Ngomong-ngomong pantunnya cakep nggak tadi? Iyalah makanya cakep ya. Hari ini lelah ya pakai masker. Tepatnya ngos-ngosan. Ya tenang. Mahir berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Ade Husnul Mawadah. Terlebih dahulu saya akan memberikan tambahan beasiswa kepada teman-teman semua. Ya, secara pribadi ini udah ngikutin Atta aja ya, kasih giveaway. Panitia, berapa jumlah peserta di ruangan ini? 70? Banyak juga. Kalau begitu, saya ingin kita berhitung 1 sampai 20, mulai lagi 1 sampai 20 sampai 5 kali. Ya. Yang dapat langsung dapat beasiswa tambahan dari saya dalam bentuk kuota. Mana MC? Ya, Catat Ibu. nih ya. Siap. Oke, kita berhitung. Eh, 12. 13. Pintu. 13. 17. 1. 6. Nggak apa-apa, 6. 13. 20. Berarti dia dong yang dapat. Udah 5-20 belum? 1 kali putaran lagi ya? Oke. 1, 2. Hei. 6. Kerudung merah. 16. Kamu berarti
berarti yang dapat kuota dari aku. Oke. Tapi ini kuota bersyarat. Syaratnya, perkenalkan dirimu pada teman-teman seantero jagat raya ini. Oke, sampai berdiri. Ya berdiri dong. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Sebentar. Yang lain bertugas mengamati bahasanya. Yuk. Cara dia bertutur kata. Oke, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Kita sebagai beasiswa unggulan Yogyakarta, mari kita kenalan. Ya. Salah pilih orang gue. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Nadawa Isnain. Saya dari angkatan 2018 semester 6 dari Universitas Gadjah Mada, jurusannya Geografi Lingkungan, Bu. Seperti itu. Cukup? Mungkin cukup. Oke. Bagi saya. Pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ini saya sedang berada di tengah-tengah orang yang unggul dan kompetitif. Ya, pertanyaan. Maksudnya? Oke, sip. Ya. Siap. Thank you. Bumi itu bulat, 5 tambah 3 berapa? 8. Salah. Ya, nggak usah dijawab. Nggak, tugasmu bertanya. Oke. Pertanyaan. Awal pertama kali ini jajan. Ada suara apa itu? Ya. Ngekosnya di mana, Mas? Oh. Bahaya ini, Bu. Bahaya. Tugasmu menjawab. Saya sayangnya nggak ngekos, Mbak. Saya ngontrak. Nah, ngontrak. Oke. Oke. Sip. Pertanyaan, Bro. Umurnya berapa, Mas? God. Duh, tua saya, Mas. Saya lahiran 99, umurnya 22 tahun, Mas. Pertanyaan terakhir, Mbak Sista. Maaf. Halo Dava, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak. Pertanyaan. Bagus. Tugasmu bertanya. Oh iya, apa kabar ya? Dia udah kenal sih ya. Waduh, pertanyaan lain. Kesibukan sekarang apa? Nah, oke. Biasanya mengaji. Oh, baiklah, mari kita analisis. Teman-teman, ya, betapa pentingnya kesan pertama. Ya, sepakat nggak nih? Ya, bahkan ada satu jargon apa? Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Siapa tadi namanya? Jangan dijawab. Yang saya tunjuk aja yang jawab. Siapa tadi namanya? Dava. Betul? Oke, betul. Cakep. Sekarang teman-teman, masih siapa yang menyuruh Anda duduk? Kan ini kuota bersyarat. Siapa yang menyuruh Anda duduk? Baik, Mas, mikrofonnya. Teman-teman, Siap, cek. kesan pertama. Tadi kita membahas tentang kesan pertama. Menurut Anda, seperti apakah dia dari kesan pertama yang kita tangkap barusan? Anak teknik? Oke. Kenapa bisa gitu? Rambut. Oh, rambut. Siap. Mohon maaf anak teknik. Langsung dibenerin rambutnya tuh dia tuh. Langsung rapi-rapi rambut, takut dikira anak teknik. Boleh saya? Mari kita bahas tentang rambut. Anak teknik ya. Mengapa kau mengaitkan antara rambut dengan anak teknik? Terima kasih Bu sebelumnya. Karena kebanyakan teman saya anak teknik itu kurang mengurus diri. Oke, kurang mengurus diri. Terima Ya, kasih. karena kebanyakan laprak gitu Bu. Siap. Oke, cantik. Bagaimana kesanmu? Saya kasih cewek-cewek aja biar kamu bahagia, Dava. Kesan pertama. Humble, orangnya asik gitu. Ih, ya ampun. Dari mana kau bisa menangkap tanda-tanda itu? Cara dia ngomongnya, cara dia menyapa. Ampun, namamu siapa? Nama aku Sekar. Sekar itu 5 huruf. Dava berapa huruf? 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya Allah, nyari sempurna. Oh. Oke. Ini tali kasih ini. Silakan, bagaimana menurut pendapatmu? Siapakah Dava? Seperti apa karakternya dari pertemuan pertama tadi? Agak rebel gitu orangnya. Apa sih? Coba, Saya nanti tahu. saya tanya dulu terjemahannya. Regel itu apa? Kayak agak suka ngelanggar dikit gitu orangnya. Oh,
Badung. Tapi Gimana? Cerdas, kreatif. Bukan juga, kebagusan itu mah ada Dava. out of the box, tapi Out of the box, oke lah ya. Ada nakalnya dikit-dikit gitu. Suka nggak ya sama yang begini? Nggak usah dijawab ya, nanti dia GR. Makasih, Siti Nur. Dava, duduk dulu. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Apakah Anda menerima dengan penyebutan-penyebutan tadi? Pelebelan-pelebelan tadi? Diterima? Saya kira diterima hampir benar tadi, Mbak. Jadi memang lapraknya katanya banyak ya tadi, Mbak. Betul, laprak saya seminggu 5, Mbak. Tulis tangan, apalagi dari Fakultas MIPA itu nyuruhnya tulis tangan. Sorry ya MIPA ya. Oke. Nah, sekarang terima kasih. Betul. Saya ingin Anda menyimpulkan dari permainan kita barusan. Saya cari orangnya ya. Apa kesimpulanmu tentang apa yang baru saja kita lakukan tadi? Aduh, Bu Ade, udah siap-siap, saya ngasih yang ini yang nggak siap. Maaf, silakan. Oke, mungkin tadi dijelaskan tentang bagaimana kita pertama kali melihat seseorang kemudian bisa mengambil kesimpulan dan istilahnya dari sanalah, dari first impression itu bisa muncul salah satu judge yang mungkin bisa kita sendiri secara subjektif menilai orang tersebut. Iya. Mbak Sista yang tadi nyebut anak teknik karena rambutnya begitu, Kak, berarti kalau ini anak apa nih? Kira-kira anak apa? Yuk kita tebakan, anak filsafat. Anak pendidikan. Oke, pendidikan katanya. Oke. Nanti kita tebak, jangan jawab-jawab dulu. Sosiologi ya. Yuk, apalagi kira-kira jurusan apa? Agama. Kita cek, boleh. Oke, jurusanmu apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Oke. Terima kasih sudah memberikan contoh pada saya. Sista, ternyata ya, nih aku kasih tahu ya. Ternyata nggak semua anak teknik loh rambutnya berantakan. Itu rambutnya keren, rapi. Ya nggak, Jeng? Ya? Tuh. Oke, mana yang bilang jurusan agama? Mana orangnya? Mana yang bilang jurusan? Kamu keterlaluan. Keterlaluan nampaknya jauh maksudnya, ya. Mungkin dia jurusan teknik sipil yang religius, ya nggak? Oke, para solehah, saya pertemukan dengan Mas Soleh. Makasih. Muhammad Hazik, panggilannya apa? Hazik, ya. Baik. Teman-teman, apakah teman-teman ini pribadi yang unggul dan kompetitif? Saya pastikan iya. Dari mana Bu Ade tahu? Ya ada di ruangan ini diundang. Itu pertama. Yang kedua, apakah Anda benar-benar pribadi yang unggul dan kompetitif? Bu Ade bilang, iya. Tahu dari mana Bu Ade? Tadi. Dari bahasa, gesturmu, ya, ekspresimu menunjukkan Anda pribadi yang cerdas dan kompetitif. Tepuk tangan boleh, nggak usah lagi. Ya, seseorang bisa tampak secara kasat mata dari bahasa yang digunakannya. Ingat, bahasa tidak hanya apa yang kita lisankan, tetapi juga apa yang melekat pada diri kita. Kostum kita, cara penampilan kita, rambut kita, ya, penting, ya nggak Jeng, iya banget, tuh, dapat salam, iya dong, hei, kamu rugi posisimu begini, yang kamu lihat bangku kosong, baliklah ke sana, berputar, nah, kan mbaknya ini pakai masker, menurutmu cantik nggak? Iya. Meskipun pakai masker, nah ini efeknya pakai masker, kita menduga-duga seperti apa dia, iya kan? Jadi teman-teman, cerdas yang dimaksud ya, kecerdasan bahasa pasti dimiliki oleh pribadi yang unggul dan kompetitif. Pernah nonton drama Korea? Pernah ya? Maka tadi saya bilang, jadilah kuat tapi jangan kasar, jadilah baik tapi jangan lemah. Ya, orang yang kompetitif itu kan biasanya berjiwa. Apa sih kompetitif tuh?
berdaya saing, ya. Betul. Kalau unggul, apa itu unggul? Bro, unggul. Hah? Alah. Oke, pakai kode aja, unggul itu apa? Oke. Nggak apa-apa, simbol. Mas, assalamualaikum. Bahagia. Jawab dulu dong salam saya. Oke, apa unggul? Dapat dibanggakan. Menurutmu? Mempunyai kelebihan daripada yang lain, yes. Sehingga membuat dapat dibanggakan. Unggul, terbaik, terdepan. Ya, ya nggak? Tahu dulu dong. Apa sih yang dimaksud dengan unggul dan kompetitif? Pernah nonton drama Korea? Yang belum pernah silakan mulai nonton ya. Kalau saya ngikutin, halo para penggemar Korea, di sana dalam film-film Korea itu saya mengamati ya. Kompetitif yang dimaksud ini akhirnya ya, misalnya penthouse ya, aduh saya malu mau ngomongnya ya, tua-tua nonton drama Korea kan kurang ini juga, tapi nggak apa-apa, banyak yang lain-lain juga kan penggemar Korea ya. Artinya karakter kompetitif yang dimaksud tetap harus berkarakter baik, jangan kemudian menjatuhkan orang lain ya. Misalnya ada satu nih pengalaman saya, oh ya saya kuliah di Jogja loh, ada nggak IKIP Yogyakarta? Nggak ada ya, nah, UNY. Kamu jangan bilang gitu dong, kalau IKIP itu kan angkatan lama, ini kan ketahuan banget gue tuanya ya. Iya, tahun 98 saya di Yogyakarta. Jadi ada satu kisah begini. Kemudian saya sekarang jadi dosen dan saya menemukan juga mahasiswa seperti yang akan saya ceritakan ini. Bu Ayu, ini dosen saya. Bu Ayu, kok nilai saya C? Itu Dava nilainya A. Nah, kalimatnya begitu, Bu Ayu, kok saya nilainya C, sedangkan Dava nilainya A. Apa tuh yang bisa tidak menangkap itu? Dia berkompetisi, tapi dia menjatuhkan yang lain. Ya, ini yang nggak boleh, ini yang nggak benar. Kompetisi yang dimaksud, kompetisi sehat, kompetitif. Jadi jiwa raganya juga harus sehat. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Tentang penelitian, betul dia kemana-mana penelitian, tahu-tahu proposalnya punya temannya misalnya nggak sehat. Pernah nggak ngalamin gitu? Nanti suatu saat pada saatnya Anda pasti akan menemukan sebuah situasi kompetitif yang jahat itu. Maka saya harapkan teman-teman di ruangan ini tidak hanya unggul dan kompetitif yang dimaksud, tetapi juga mempertahankan karakter diri yang baik. Ingat ya, kompetisi yang sehat. Banyak ya ngangguk-ngangguk. Coba diulangi. Gimana? Kesimpulannya. Kompetisi yang sehat. Oke, terima kasih. Jadi contoh kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat itu dimana kita seperti kata Ibu tadi tidak menjatuhkan orang lain kayak gitu atau pihak lain. Contoh konkret. Contoh yang pernah kamu alami. Contohnya kayak misal ke apa ya? Kayak misal kan saya pemain futsal Bu. Nah itu kan dimana kita kalau mau lomba itu kan seleksi. Nah di situ kita apa sih yang kita punya tanpa membandingkan dengan orang lain kayak gitu. Yes. Kalau dari saya kayak gitu, Bu. Yep, terima kasih Vira. Oh ya, saya diminta menyapa para netizen. Mana ini teman-teman yang lain? Saya gimana dadah-dadahnya? Di sini. Kayak ada satu kamera. Hai teman-teman semua. Ini apakah seluruh Indonesia? Jeng. Ya. Selamat datang di Yogyakarta. Mana Yogyakarta dadah-dadahnya dong? Nah tuh, lihat dong, meskipun mereka tidak tampak wajahnya secara sempurna karena ditutupi masker, tapi yakinlah mereka cerdas dan apa? Janganlah, kan unggul dan kompetitif. Kalau cerdas pasangannya apa? Cerdas dan manis. Oke. Baik, kita lihat slide-nya. Bahasamu menunjukkan jati dirimu. Oke,
Ini yang depan belum saya sapa nih. Hai. Saya kalau waktu zaman kuliah suka nih model-model begini. Model-model Afgan. Coba dong lihat. Nah, perlihatkan pada seluruh umat. Mohon bantu baca. Bahasamu menunjukkan jati dirimu. Baca aja. Ikro, bacalah. Yang bagian bawahnya. Kenapa? Yang bagian bawahnya. Iya itu. Bahasamu menunjukkan jati dirimu. Karakter seseorang dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, cara berbicara, tata bahasa yang digunakannya, ekspresi wajahnya, dan gerak tubuh dapat menunjukkan jati diri seorang dalam waktu singkat. Sepakat tidak dengan ini? Kita sudah melakukannya, bukan? Dava, luar biasa. Saya langsung bilang, oh cerdas ini anak. Oh, padahal anak geografi ya. Tapi dia seperti anak komunikasi. Ingat, ya. Ya, ternyata tidak semua orang rambutnya berantakan itu anak teknik, karena ada anak teknik sipil tuh ya, yang teknik banget tuh kan, religius, soleha, tak apa soleha, tuh ya, salah sedikit aja langsung tertawa, artinya Anda paham makna bahwa soleh dan soleha. Kalau soleha, cewek, maaf ya mas. Oke, berikutnya, aspek berbahasa. Ini aja nih modalnya untuk jadi unggul dan kompetitif. Menurut saya, dalam pandangan saya, sebagai orang-orang bahasa dan sastra. Nih, kalau mau unggul dan kompetitif, nomor 1 adalah komunikasi. Ingat, berkomunikasi menggunakan bahasamu tidak hanya melulu urusan berbicara. Tetapi juga semua dimulai dari menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Kita lihat satu-satu. Nih, baca lagi. Saya punya asisten. Siapa namamu? Rahmat Apriansa. Ya, silakan Rahmat. Pertama, menyimak. Pribadi yang unggul harus memiliki kemampuan menyimak yang baik. Apa keuntungannya? Menjadi penyimak yang baik. Coba, pertanyaannya diulang, intonasi bertanya. Apa keuntungan menjadi penyimak yang baik? Ada yang bisa jawab? Apa keuntungannya menjadi penyimak yang baik? Aus. Yes, tangkap. Oke, rambut sekarang semua orang kalau berdiri rambutnya dirapiin dulu. Takut dikira anak teknik. Parah. Iya. Silakan. Rambut udah aman? Rambut? Oke, silakan. Keuntungan menjadi penyimak yang baik, paham akan komunikasi yang akan disampaikan, lalu dapat menjelaskan kembali. Yes, dapat menjelaskan kembali. Itu intinya. Ya. Jadi tidak satu arah, tapi nanti jadi 2 arah. Modalnya menyimak. Sekarang ya, Dava jago bicara, belum tentu dia jago menyimak. Ya, tidak semua orang yang jago bicara, dia jago menyimak. Tapi banyak juga orang jago bicara, jago menyimak. Nanti akan berpengaruh. Penyimak yang baik, ketika dia berbicara, pasti isinya bermutu. Berbeda dengan orang yang jago bicara aja, nggak pandai menyimak. Ya. Oke, berikutnya. Asisten. Mikrofonnya. Aduh. Ya. Wah. Siap. Kedua, membaca. Seseorang yang unggul perlu membiasakan dirinya membaca agar memahami banyak hal. Seseorang yang unggul perlu membiasakan diri membaca agar dia memahami banyak. Ingat, Bu Ade menulisnya bukan mengetahui banyak hal, tapi memahami banyak hal. Nah, ya, ini yang kalau kalian biasa membaca, itu saya harap teman-teman mengubah kebiasaan membaca, ditingkatkan menjadi membaca pemahaman. Pernah mengalami begini? Ada tes, ya, teks ya, banyak. Lalu ketika menjawab pertanyaannya, Anda bingung baca lagi dari atas, mulai lagi. Pernah begitu mengalami? Nah, kalau pernah, berarti Anda baru di fase membaca. Belum membaca pemahaman. Pernah baca buku tebal-tebal? Pernah nggak? E-book pernah? Pernah mengalami baca, lalu tadi apa ya? Balik lagi, pernah?
Nah, maka saran saya, tingkatkan levelmu tidak hanya sebagai pembaca, tapi sebagai pembaca yang paham pada teks. Ya. Oke, nanti kita coba. Berikutnya. Ketiga, berbicara. Pribadi unggul perlu melengkapi dirinya dengan keterampilan berbicara. Perlu melengkapi dirinya dengan keterampilan berbicara. Tuh, berbicara tidak hanya sekadar lancar, Dava. Tidak hanya sekadar lancar, tetapi juga perlu memperhatikan tata bahasanya. Kayak misalnya seperti, itu udah nggak beres kalimatnya. Kayaknya seperti misalnya, kedengarannya biasa saja, tapi sesungguhnya itu tidak efektif. Ya, kayak seperti misalnya itu kan sama. Ya, baik teman-teman semua, teman-teman daripada yang mana kita hadir di sini untuk mengikuti, nah daripada yang mana? Ya, ada juga nih, saya sering memperhatikan para demonstran, mahasiswa yang berdemo. Teman-teman semua, hidup mahasiswa. Mana kau nggak hidup? Hidup mahasiswa. Mari kita turunkan apa yang kita inginkan daripada yang mana semua ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Paham nggak itu kalimatnya? Enggak. Ya, coba kalau kamu demo atau ada siapa direkam. Nah, yang penting teriaknya tuh. Ini adalah hak yang perlu kita perjuangkan. Bukankah semua ini adalah merupakan, biarkan adalah yaitu hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa aja yang paling benar ya. Ya, tapi banyak yang begitu. Ya, yang penting rame dulu aja muncul semua. Biarkan itu, ini kami akan berorasi dimanapun. Misalnya seperti inilah adalah merupakan hidup mahasiswa. Hidup ya. Padahal dia nggak tahu isinya apa, karena nggak jelas. Banyak Anda menemukan itu. Nah, kemampuan ini akan sangat Anda perlukan ketika Anda presentasi, mempresentasikan gagasan. Perlu dilatih kemampuan berbicara ini. Tidak sekadar lancar. Bener nggak? Enak nggak? Dava, karena kamu tadi yang bicara ya. Begitu juga teman-teman juga sedikit-sedikit tadi. Contoh Dava tadi ya. Dia berbicara enakan, dia sudah mulai sampai dia menyimpulkan orangnya asik katanya. Ya, asik belum tentu menarik ya. Orangnya asik. Pertama, dia baru membuat 2 paragraf mungkin bicara. Nyampainya masih asik. Tapi kalau dia bicara 10 paragraf dengan cara seperti itu, bisa jadi munculnya kemudian basi, bosan, ya nggak? Apalagi jenuh, boring, garing, apalagi kalimat-kalimat itu kata-kata yang paling pas, ngomong aja. Saya dengar di luar, cara bertanya, kan ada ya hobi orang bertanya, muter dulu, ya, baru pada pertanyaan. Apakah itu kemudian dibilang jago bicara? Bukan yang itu. Jago berbicara, mahir berbicara, bukan yang itu yang dimaksud. Tapi berbicara yang baik, seseorang yang mahir berbicara adalah seseorang yang mampu menyampaikan gagasannya secara tepat kepada orang lain. Itu. Kalau dia ngomong aja bicara, tapi esensinya nggak bisa ditangkap oleh orang lain, gagal dia sebagai pembicara. Ya. Jadi harus pas. Kapan harus ngomong banyak. Jangan sampai Anda menganggap orang yang berpidato berlama-lama lalu Anda anggap sebagai jago berbicara. Nggak gitu kan. Baik, demikianlah acara ini saya buka. Namun terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pada teman-teman mahasiswa bahwa apa yang Anda dapatkan hari ini adalah berkah. Berkah di Ramadan. Seperti kita ketahui, Ramadan adalah bulan. Padahal udah demikianlah. Masih ada sambungannya. Tuh, penting. Ya. Jadi saya ingin Anda semua menerima beasiswa ini dan menggunakannya semaksimal mungkin. Seperti yang dibilang oleh para pakar bahwa unggul menjadi hal yang perlu dimiliki. Begitu juga dengan kompetitif. Jadi saya berharap teman-teman penerima beasiswa ini menerimanya terus panjang. Ngantuk ya. Pernah ngalamin dengar pidato ngantuk?
Pernah sering kan? Nah itu, jadi bagaimana caranya kita menjadi pembicara yang pas, tahu kapan harus selesai, ya. Oke, bro. 4. Keempat, menulis. Pribadi yang unggul harus terampil menulis dengan benar. Caranya menulis akan menunjukkan jati dirinya. Saya garis bawahi. Caranya menulis menunjukkan jati dirinya. Punya media sosial? Punya, coba dibuka. Buka IG-nya. Buka IG-nya. Coba dibuka. Coba dibuka IG-nya. Boleh main HP? Boleh. Boleh. Jangan lupa Dafan lagi kuota ya. Nggak usah ke panitia, ke aku aja pribadi. Nomorku udah tahu? Oke, buka IG-nya. Udah? Mana punya aku mau lihat. Siapa yang mau dilihat IG-nya? Biar viral, biar banyak follower. Siapa yang butuh follower? Nih, oke. Nih babang tampan 1 nih. Wah, ini Muhammad Rafika. Mari kita amati dia dari media sosialnya. Ketika kotoran terlihat enak, ketika bangkai masuk ke dalam makanan, acap kali membuat orang tak selera untuk makan. Mungkin itulah gambaran bagi orang waras, berbeda dengan orang rakus yang selalu menghunus untuk beringkus semua makanan. Ilmu tentu lebih mahal dari uang, tetapi orang berilmu bisa dibeli dengan uang. Suara tentu bisa dibungkam selama uang masih menghujam. Budaya mendengar selalu diwariskan daripada budaya membaca dan mencari tahu. Tahu siapa yang dicari? Mengucilkan dan membuang apakah pantas untuk dijunjung? Apakah merangkul dan tabayun sudah ketinggalan zaman? Pribadi atau orang lain? Kurikulum atau sifat manusia itu sendiri? Siapa yang salah? Siapa yang mau berubah? Revolusi akhlak? Revolusi moral? Makanan sepertinya. Rakus, nafsu tamak, biadab, bengis, najis. Ambisi apakah itu? Yogyakarta, 10 Maret 2021. Tan Malaka hashtagnya. Hei teman-teman, yuk kita bahas. Kira-kira kau followernya ya, seperti apakah dia ini? Makasih handphonenya ya. Yuk, menurutmu seperti apakah sosoknya? Berbahaya. Berbahaya. Kiduk angkut. Yuk. Puitis. Cakep, yuk. Kelompok ini nih. Anak senja. Anak senja, oke. Anak senja tuh gimana ya? Iya. Suka berpuitis. Saya kira anak senja tuh udah tua. Yuk, pindah. Silakan. Bagus, oke. Tadi berbahaya, takut dia ya. Ya. pinter gombal kayaknya. Oh, benar. Ya, pindah. Cerdas dalam memilih merangkai kata. Cerdas merangkai kata, baiklah. Kalau mengkritik estetik. Kalau mengkritik estetik. Ya. Lebih ke pemikir. Pemikir. Kalau menurut saya sih ya, yang begitu itu ya. Ya. Tapi kita perlu tanya dulu, itu karya siapa? Karyamu bukan? Iya, jangan-jangan seperti yang ramai itu ya. Tahu nggak? Anak kecil yang jago bikin puisi, kata-kata puitis, ya, ramai ya, siapa namanya? Pernah masuk di acara Lapor Pak ya, si Fahri itu. Tahu-tahu bukan dia yang bikin, dia SD aja nggak lanjut ya. Nulis aja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Maka kita perlu tanya nih, ini namanya konfirmasi. Perlu nggak kita konfirmasi? Perlu. Orang yang unggul dan kompetitif harus rajin konfirmasi. Ya, jangan langsung mengklaim saja. Dia bahaya ini. Oke. Betul karyamu? Betul.
Saya tanya padamu, Muhammad Rafika, percuma kalau kamu nggak berteman sama aku. Kamu mau tahu IG-nya siapa? Dia ya? Oke. Coba IG-mu sayang. Kayaknya banyak yang mau tahu. Nggak ada foto-foto aja. Nggak apa-apa, aku kan mau lihat tuh. Iya ampun. Ikutin deh IG-nya. Ria Vere pakai V ya. Isinya foto-foto. Kira-kira kalau orang ya yang suka menampilkan foto-foto dirinya, kira-kira dia pribadi yang apa sih? Tanpa banyak kata. Tuh ada konfirmasi, ada tulisan kok Bu, ya boleh. Oh iya ada captionnya. Siap. Orang yang sering menampilkan fotonya, kemudian ada captionnya, kira-kira orang seperti apa Mas Bro? Orang yang percaya diri. Yes, orang yang percaya diri. Benar itu, benar banget. Karena tidak semua orang percaya diri menampilkan dirinya. Ya enggak? Ya enggak? Coba punyamu mana? Kok enggak dikeluarin? Jangan dikira Bu Ade enggak nyampe sini ya. Tenang aja, nanti juga nyampe ke sana. Siap-siap yang di sana, banyak berdoa. Istighfar. Oke, wah ini juga. Nah, nama IG-nya Cecilia Jatuh PD. Kalian tahu berjuang? Dia temannya Marsa. Hehehe. Seseorang tidak bisa berpikir dengan baik, tidur dengan nyenyak jika belum makan dengan baik. Dalam kurung quote orang. Jadi jangan lupa makan, jaga kesehatan. Kira-kira Mas, pribadi apa yang seperti ini? Bucin. Pribadi yang bucin. Apakah kau punya kesan kira-kira menjadi pribadi? Hah? Perhatian. Perhatian. Iya benar ya. Tapi nggak to the point ya, muter-muter orangnya. Itu biasanya gini, kalau misalnya biasanya nih karakter yang begitu kalau mau minta putus begini. Mas, kamu jadi Mas ya. Mas, pokoknya aku minta putus, kata dia. Jangan sayang, kita kan udah lama pacaran. Nggak mau, aku mau putus. Aku mau putus. Jangan. Aku kan cinta kamu banget. Nggak mau, pokoknya aku mau putus. Ya udah deh, kalau kamu memang mau putus, ya Allah kamu kok gitu sih, kok kamu malah mutusin aku? Kira-kira itu ya orangnya ya. Nah itu, ya kira-kira begitu, ya kan? Apa yang disampaikannya tidak seperti apa yang di hatinya, makanya dia muter gitu. Kira-kira belum tentu benar, karena kan baru kenal sekali, ya. Ya begitu. Boleh lihat IG-nya, Babang? Rifat. Kasih tahu saya berapa menit lagi ya? Mana tuh? Bukan ke kamu. Oh, ke kameramen aku mah. Kompetitif, bagus itu. Cerdas kamu. Luar biasa. Mana? Dia punya dia. Mana? Aduh, IG-nya cuma 3 foto. Isinya foto kawinan. Oh, dia IO memang. Iya benar, foto nikahan, pernikahan orang lain ya, bukan pernikahan dia. Kemudian foto dengan ayah ibunya ya? Oh. Loh, kenapa kamu yang jelasin? Apa hubungan kamu sama dia? Saya aja, Bu. Hah? Hei, ada apa? Lah saya nggak ngerti. Orang nggak ngerti, ini teman-teman SMA. Jadi hanya 3 kira-kira yang begitu, karakternya seperti apa? Bilang sama istrimu, narasumbernya galak gitu, nggak boleh SMS-an dulu. Kira-kira karakternya kayak apa dia? Nggak mau ribet, bener. Iya kan, nggak mau ribet terut-terut ya. Ngapain, jodoh mah datang sendiri, nggak usah pakai medsos ya nggak? Iya, ya nggak Mas? Mas dapat jodoh dari mana? Dari Tuhan. Baik, terima kasih. Siap, 15 menit lagi Bu menunggu tanya jawab. Nggak usah tanya jawab ya, Bu Ade nanti pusing jawabnya. Oke, berikutnya, nah ini. Yuk sekarang kita lakukan berlatih komunikasi. Perkenalkan dirimu, lihat pasanganmu. Berpasangan. Jika tidak pas, langsung bertiga. Berpasangan lakukan. Bebas, di ruangan ini aja. Jaga jarak, tetap dijaga. Jarak tetap dijaga.
Mulailah pembicaraan dengan salam sapa, lalu lihat reaksi lawan bicara, ya. Pelajari teman bicaramu, perhatikan dengan seksama teman bicaramu untuk menentukan bahan pembicaraanmu. Setelah Anda berkenalan dengan teman Anda, tugas Anda adalah memperkenalkan dirinya. Lakukan dari sekarang dalam waktu 1 menit. Perhatikan, menyimak. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Sekarang tuliskan tentang dirinya. Tuliskan tentang dirinya. Apa yang sudah kamu simak dan tanyakan tadi. Tulis. Tuliskan di kertas di depan Anda. Siapa dirinya? Ini saya tambah 2 menit. Ya, tuliskan siapa dirinya. Iya, tuliskan. Siapakah dia? Dilarang konfirmasi. Cukup sekali simak, tidak konfirmasi. Kita latih daya simak. Kalau biasa penelitian ya, simak catat, disimak dicatat, simak catat. Iya, sudah. Dilarang konfirmasi. Sudah? Siap. Sekarang boleh kawannya berdiri berdua. Saling baca ya. Ingat loh, tugas Anda bukan mengarang, tapi membaca nanti di sini. Bacalah apa yang sudah Anda tuliskan. Kadang-kadang orang nulisnya apa, diungkapkannya apa. Silakan. Ya, sukanya gitu ya. Oke, sekarang tugas Anda adalah membaca tulisan Anda. Silakan. Hanya baca ya? Ya. Nama teman di samping saya itu Denny, UII Hukum 2017. Karakternya humoris, santuy, dan rada sedikit. Mana rada sedikit udah mulai ngarang nih. Iya, maksudnya playboy. Tuh, kamu baca yang kamu tulis. Oh, Bacalah gitu ya. yang Anda tulis. Yo. Oh gitu ya. Suka ngomong sama playboy. Mana kata samanya, mana kata sama kamu. Oh enggak. Kan itu improvisasi sering gitu tuh. Apa yang dituliskan berbeda dengan apa yang dilisankan. Jangan suka gitu jadi cowok. Ya, Mohon maaf, Bu. Terima kasih. Thank you. Coba kamu deh, Henry. Duduk nggak apa-apa sayang. Teman di samping saya namanya Aunur. Mana tulisanmu? Ainur. Mana tulisanmu? Mana teman di samping saya? Mana ada? Ingat perintahnya adalah tuliskan. Oh ya. Ya, mana? Ramah, Nah, baik hati, sopan, didasarkan dengan so asik. siapa itu? Ainur. Mana tulisannya? Nah, oke boleh lah ya. Lagi, udah? Udah. Cukup. Terima kasih. Yuk, siapa yang mau membacakan apa yang sudah ditulisnya? Sip. Berdiri berdua.
Halo guys, perkenalkan di sebelah kiri saya Nadila, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 21 Mei 1998, sedang menempuh S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Sastra Indonesia, mempunyai hobi mendengarkan musik. Nadila seorang anak yang sedikit introvert dan berjiwa religiusitas. Mana berjiwa religius? Berjiwa religius atau berjiwa religiusitas? Religius. Mana tulisannya? Religius. Oh, dibacanya apa? Religiusitas. Beda kan? Ingat, Kelebihan. konsisten. Nadila merupakan anak kedua dari 2 saudara. Oke, terima kasih. Gantian. Intan Anggraini lahir di Jambi 29 Februari 2000. Perempuan yang hobi naik gunung ini. Mana ininya? Perempuan yang hobi naik gunung merupakan anak ketiga. Dia baru saja selesai pendadaran, resmi lulus dari Prodi Ekonomi Syariah dari UMY. Terima kasih, tepuk tangan untuk 2 cewek ini. Kita kasih tepuk tangan juga untuk babang-babang tampan tadi 2. Teman-teman, mengapa Anda harus membaca sesuai dengan apa yang Anda tulis? Ini satu jawaban bahwa Anda harus mempertanggungjawabkan tentang apa yang sudah Anda tuliskan. Bukankah ini semua adalah lebay ya? Ya, Anda harus mempertanggungjawabkan dari semua apa yang Anda tuliskan. Siapa yang mau? Kalau nggak mau, saya kasih mau. Ya udah. Silakan. Mana kawanmu? Berdiri dong. Ya. ke para audien. Lihat kamera. Siap. Silakan. Baik, saya akan memperkenalkan teman saya yang sebelah kiri saya. Ingat, bacalah yang kau tulis. Ya. Namanya Bayu Akbar Pratama, asalnya dari Bengkulu, kuliah di UIN Fakultas Hukum Program Studi Syariah Hukum. Hobinya yaitu badminton dan bisnis. Orangnya juga ramah dan gampang bergaul. Siap, ini dia ya. Berikutnya, silakan boleh bergantian. Mikrofonnya. Oh ya. Baik, saya akan memperkenalkan teman di samping saya, namanya IKD Krisna Dwi Priyana, dia dari Bali, tapi di region di Solo. Nih, ciri-ciri kalau dia nggak baca, matanya kemana-mana, nggak ke teks, ya kan? Yuk. Hafal langsung kok. Yuk, tidak, ini lain latihannya. Dia dari Universitas Unisri, terus hobinya volley, dia juga orangnya sering ramah juga, baik dari tata bicaranya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, hai. Ingat ya, yang tadi dilakukan oleh banyak orang, beberapa ya, mereka sedang berbicara, bukan sedang membaca. Saya duduk berdua. Ingat ya, ingat loh. Ini kaitannya dengan tadi, beda aspek. Kapan Anda berbicara, kapan Anda membaca, beda aspek. Ingat ya, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau tuliskan. Kemudian jika Anda hanya menulis kunci-kunci saja, jika Anda ingat di catatannya, jika Anda hanya menulis kata kunci saja, berarti Anda merasa diri Anda jago bicara. Tapi ingatlah, tulisanmu tidak akan bisa dipahami oleh orang lain. Ini kalau bikin proposal susah keterima nih, karena biasa nulis poin-poin. Jadi kalau keterima ini kira-kira gimana ini kira-kira? Dari mana ini? Ya. Bedakan aspeknya. Jadi, sekali lagi, jika Anda ingin menjadi pribadi yang benar-benar unggul dan kompetitif, ingat 4 aspek yang Bu Ade bilang. Menyimak, apalagi? Berbicara dan menulis. Sudah Anda lakukan hari ini? Semua? Membaca sudah? Menulis sudah? Berbicara sudah? Menyimak sudah? Sudah. Mudah tidak? Mudah dilakukan. Mudah aja dulu optimis. Yakin bisa dilakukan, mudah dilakukan, butuh latihan. Coba beda lagi, kalau Dava tadi kan berbicara, ya, oke nggak pakai teks dia bisa ini, langsung bisa nyampe. Tapi kalau membaca, apakah setiap orang yang membaca tulisanmu harus konfirmasi dulu padamu? Maka apa kalau tidak? Harus benar tulisannya. Maka saya bilang tadi berkali-kali, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau tuliskan. Ya. Contoh nih, Mas, namamu mana, Mas? Oh, mentang-mentang udah laku. Apa? Siapa namamu? Asep Irawan. Pasti dia saudaranya Asep Irama. Pasti orang Sunda. Bukan orang mana dong? Orang Madura.
Pasti. Sulit mengaitkannya. Baik teman-teman. Galak amat tatapan matamu. Aduh. Nggak kelihatan, kalau tadi kelihatan saya minta membaca ya. Ingat ya, menjadi pribadi yang unggul. Ingat apa tadi? Simpulannya, harus menguasai 4 aspek bahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ya, kan namanya juga unggul, terbaik. Kalau cuma jago nyimak aja juga nggak unggul berarti. Kalau jago baca doang juga belum unggul. Apalagi kalau jago ngomong doang, jauh dari kata unggul. Iya nggak? Ya. Oke. Berikutnya, terima kasih sudah mengikuti permainan ini. Pembentukan citra diri, perlu nggak sih kita tuh membentuk diri? Perlu banget. Berarti untuk membentuk citra diri apa yang harus dilakukan? Hah? Citra dan pencitraan tuh. Perlu lah. Ya. Kata pencitraan menjadi sering muncul ketika periode pemerintahan ini ya. Muncul ya. Booming itu, pencitraan ketika muncul IG. Apakah kamu ingin dikenal sebagai pribadi yang asik? Jadi apa yang harus dilakukan? Ya asik, jangan so asik ya. Seseorang disebut asik jika ini kira-kira ya. Kau ingin, oke, saya kasih waktu 3 detik. Kau ingin dicitrakan diri sebagai apa? Sebagai pribadi yang apa? Asik? Religius? Kalem? Misalnya, dalam hati aja dicatat. Yuk. Sekarang kita ambil contoh asik. Seseorang disebut asik jika. Seseorang disebut asik jika diajak ngomong enak, catat. Enak diajak ngomong. Kalau enak diajak ngomong berarti apa? Dia menjadi penyimak yang baik, ya nggak sih? Ada nggak? Kamu pernah nggak nemuin teman orang curhat malah dia yang curhat? Ya? Nah berarti yang kayak gitu bukan orang yang enak diajak ngomong kan? Orang yang disebut orang yang enak diajak ngomong, biasanya dia penyimak yang baik. Ya ampun, dia tuh emang gitu deh, si Asep tuh. Iyalah gitu, dulu mah sama aku tergila-gila sejak kawin. Lupa gitu aja. Terus dia bilang, iya aku juga gitu, pacar aku tuh dulu ya. Iya ampun deh, sebel banget. Terus malah dia yang curhat. Pernah begitu? Nah, sering. Jangan menjadi pribadi yang demikian ya. Oke, pribadi yang asik adalah nggak serius-serius amat. Ya, artinya apa? Ada candanya, seimbang. Dava, pribadi yang asik adalah komedi, humoris. Gitu kan maksudmu, masa ngelawak? Emang nanti kamu ini dong. Tesi juga nggak selalu ngelawak kan, di panggung aja. Humoris. Oke. Pribadi yang asik adalah pribadi yang coba di Indonesia kan? Oke, menularkan kebahagiaan. Happy virus kata dia. Aku agak ini kalau dengar-dengar virus ya. Mas Bro, di belakang. Kekasihku tuh yang di belakang. Ih, kamu masa nggak nganggap aku kekasihmu? Kamu iya, kita kan baru jadian. Oke, pribadi yang asik adalah satu frekuensi, jadi nggak runyek, nggak geresek. Bener banget, satu frekuensi, seperti kau dan aku, satu frekuensi. Aduh, cie. Oke, begitu ya. Coba cara menerapkannya begitu. Cara menerapkannya padamu ya. Kau ingin dicitrakan sebagai pribadi yang apa? 3 detik, lalu kau pikirkan. Ya, citramu itu ciri-cirinya apa? Tadi citranya asik, humoris. Tadi itu apa? Enak diajak ngobrol. Apa tadi satu lagi? Hah? Satu lagi tadi apa? Pribadi yang asik adalah satu frekuensi. Tuh. 3, maka kamu harus begitu. Tampilkan dirimu seperti itu, maka kamu akan dicitrakan demikian. Perlu tidak kita pencitraan? Perlu banget. Ya, pembentukan karakter itu sebenarnya kan citra. Ya, lanjut. Yuhu. Nah, ini dia. Manfaatkan momen pertama. Apa aja sih momen pertama? Jumpa pertama, ekspresi pertama, kata pertama, dan media sosial. Tuh penting.
Semua tentangmu akan terekam di situ. Kalau wawancara kerja, itulah nilaimu. Kata pertama yang kau ucapkan, ekspresi yang kau tampilkan, jumpa pertama seperti apa penampilanmu, langsung bisa muncul citramu seperti apa. Nah, akhir-akhir ini media sosial dijadikan sebagai bahan untuk mencari tahu siapa kamu. Maka berhati-hatilah mencitrakan dirimu. Sayangku, ya, seperti citramu yang tadi dibangun di IG itu menarik. Pasti bikin orang, ih kayaknya ini orang perhatian banget. Tuh, cakep. Oke, gitu ya. Ya. Media sosial. Nanti saling ketemu di IG. Lanjut. Nah, citramu di mata orang lain, ini sudah saya lakukan, ini penelitian di kalangan terbatas pada mahasiswa-mahasiswa saya. Katanya, citramu di mata orang lain bisa dilihat dari sorot matanya, 15%. Nah ini tuh, tajam, akurat, terpercaya. Nggak tahu sih kalau terpercaya ya. Kemudian kata-kata, 35% orang bisa menilai seseorang dari kata-katanya. Tadi langsung muncul, bahaya katanya. Ya kan? Dari kata-kata yang kau tuliskan. 20% dari senyuman. Ya, senyum seseorang bisa menunjukkan apa yang ada di hatinya. Sekilas info sih memang, tapi paling tidak bisa mengesankan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Kamu bisa bedain mana senyum yang bilang iya, mana senyum yang terpaksa. Kerjain tugas aku dong. Senyumnya kan beda, ya. Antara iya ikhlas, iya terpaksa, iya nyebelin, ya nggak? Oke. Kemudian, tuh dari atribut yang kau kenakan. Perhatikan atribut sebab itu menunjukkan siapa kamu. Sekarang saya tanya, apakah Anda menilai diri saya muslim dari saya berkerudung? Bukankah kerudung ini atribut? Ya, tapi kok bisa menyimak bahwa saya, menilai bahwa saya adalah muslim, ya? Coba bayangkan betapa hebatnya atribut. Termasuk juga atribut namamu. Sugiono, pasti langsung, orang Jawa. Seperti saya bilang Asep, orang Sunda ya, bukan orang Madura. Aduh, nggak cocok antara atribut dengan latar belakang keilmuan saya. Memang salah, tapi rata-rata orang menilai seseorang dari atribut. Maka hati-hatilah menggunakan atribut-atribut. Bisa dipahami? Sepakat tidak dengan ini? Sepakat? Baik. Pribadi yang unggul. Saya ajak diri Anda untuk sama-sama melihatkan ini. Ketika saya bilang pribadi unggul, langsung sebut kreatif, efektif, cerdas, elegan. Bisa? Mari. Pribadi unggul? Kreatif, efektif, cerdas, elegan. Nggak kompak. Oke, kalau gitu per kelompok. Pribadi unggul. Pribadi unggul. Kreatif, efektif, elegan. Pribadi unggul. Kreatif, efektif, cerdas, elegan. Pribadi unggul. Kreatif, efektif, cerdas, elegan. Jangan batal. Ya, pribadi unggul. Kreatif, efektif, cerdas, elegan. Pribadi unggul. Pribadi unggul, kreatif, efektif, cerdas, dan elegan. Asisten kok kamu. Pribadi unggul. Pribadi unggul. Kreatif, efektif, cerdas, elegan. Pribadi unggul. Pribadi unggul. Pribadi unggul. Pribadi unggul. Pribadi unggul. Kreatif, efektif, cerdas, elegan. Pribadi unggul.
Pribadi unggul. Mana juaranya? Mana hadiahnya? Tuh, tanya Mbak Lia. Baik, teman-teman semua, Citra menjadi nyata dengan satu cara, berbahasa. Terima kasih, saya Ade Husnul Mawadah. Masih ada waktu? Tanya jawab, saya beri informasi. Pertanyaannya jangan susah-susah. Oke, siap. Baik, terima Mungkin kasih Bu Ade. Makasih ya Bu Ade. Aduh, saya jadi pengen semangat ya. Tadi apa tulisannya? Kreatif cerdas itu. Aduh, udah hilang tulisannya Jangan soalnya. ditanya, Kak. Gak apa-apa, Bu Ade puasa ya. Iya, makanya Bu Ade puasa istirahat Kalau dulu. Ibu Ade tadi dan ditemu. Nanti kita yang suruh gantian kita nggak bisa ya. Oke, mungkin Bu Ade Jangan. kita akan bertanya kepada rekan-rekan yang ada di online dulu ya. Boleh, ada? Oke, mana teman-teman? Boleh diajak dulu yang online yang mau bergabung. Sudah ada yang mau bertanya? Kalau belum kita akan mulai di sini sambil menunggu yang online mungkin ya. Belum ada. Kita tunggu ya. Sudah masuk mungkin yang offline? Yang online sudah masuk? Oh sudah, angkat jempol. Baik, kita tunggu dulu. Kita akan berikan kesempatan untuk rekan-rekan atau teman-teman kita yang sudah online dari luar dari Yogyakarta, dari rumahnya masing-masing atau dari tempat mereka untuk bertanya. Berarti tadi harus ini ya, fokus memperhatikan Bu Ade secara online. Luar biasa. Dengan materinya Ibu Ade. Kalau fokus Betul. dengan Ibu Adenya, nanti takut nanti yang di rumah marah. Ya betul. Baik, Yuk, ini Mas sudah ada atas nama Edwin. Selamat siang Mas Edwin. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Silakan waktu untuk bertanya kami silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Edwin dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pertanyaan saya terkait dengan public speaking, terutama misalkan contohnya pas kita presentasi. Nah, bagaimana kita mengajak audiens kita atau peserta diskusi kita untuk aktif berdiskusi. Nah, masalah yang sering kali kita hadapi itu kadang audiens kita atau peserta kita itu jarang sekali berpartisipasi. Nah, akhirnya yang terjadi itu seperti komunikasi satu arah saja. Jadi hanya kita yang menyampaikan tetapi mereka kurang mengikuti seperti itu. Lalu masalah yang lain itu kayak misalkan masalah yang lainnya itu seringkali kita temui itu yang pas audiens kita itu adalah orang-orang yang biasanya kadang lebih senior dari kita dan ada juga yang menganggap presentasi atau materi yang kita sampaikan itu tidak penting sehingga mereka tidak fokus dan mendengarkan materi yang kita sampaikan padahal kita sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tampil baik di hadapan mereka semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih, langsung saya jawab ya, mumpung ada Silakan, suaranya nih ya. Oke. Tadi saya nggak minum loh ya. Cuma membayangkan minum. Betul, bisa loh, afirmasi ya. Edwin tadi namanya ya. Udah Ibu jawab, Ibu. Ya. Langsung jawab. Langsung jawab, ini Edwin kan namanya? Edwin betul. Iya. Hai Edwin dari Sanata Dharma. Ya, dulu aku sering nongkrong di Sanata Dharma tuh. Ya kan teaternya bagus loh Sanata Dharma. Edwin. Kalau kok ini sering dialami, mahasiswa saya juga gitu. Kalau kita presentasi kok nggak ada yang nanya, nggak ada yang mau nanya dalam diskusi. Pertama, introspeksi diri. Bisa jadi presentasimu nggak menarik, iya nggak? Iya, materimu nggak menarik, iya nggak? Karena audiens kalau nggak menarik, nggak tertarik, ya materi nggak menarik, nggak tertarik buat nanya. Maka yang harus dibenahi adalah bagaimana caramu menampilkan presentasi itu dengan baik sehingga orang tertarik dan want to know atau kepo. Itu jawabannya. Lalu yang kedua tadi kamu bilang, yang nggak menarik Bu jadi males, jadi diam aja tadi ya. Ya itu jawabannya. Maka teman-teman ingat, presentasi itu yang dibuat poin-poinnya saja. Nggak usah slide-nya sampai 25. Buat slide paling banyak 10. Sisanya kau jelaskan. Menarik, ditanya audiensnya. Jadi jangan presentasi satu arah di sini loh. Ini penemuan saya ini ya. Kira-kira gini, kalau presentasi aja, ya silakan slide berikutnya. Ngomong lagi, ya next, mana ada. Kamu bisa menyapa. Apakah teman-teman tahu bagaimana bumi berputar?
Silakan Mas, bagaimana caranya bumi berputar? Nah, iya benar sekali. Ini dia, bumi berputar. Nah gitu, ada nih. Jadi yang sebut presentasi itu jangan dipahami ngomong dulu kita, baru kita gini. Tidak, bisa dengan cara tadi. Jadi orang itu cara yang saya gunakan tadi. Kalau saya hanya duduk di depan situ, lalu lihat tayang-tayang, mana ada, pasti ngantuk. Ya, itu yang saya gunakan tadi. Jadi satu slide saya bicara gitu. Boleh begitu, tapi kalau waktumu misalnya ini ya, sidang skripsi, sidang tesis kan biasanya saya beri kesempatan 7 menit untuk Anda presentasi gitu kan. 10 menit, manfaatkan waktunya dengan baik. Sampaikan yang penting-pentingnya saja. Yang menarik dari penelitianmu. Apa yang paling menarik dari materimu. Itu yang disampaikan. Latar belakang kan banyak tuh, ada 10 halaman. Kamu pikirkan apa kata kuncinya dari latar belakang ini. Oke, nembuk. Paling apa sih? 4 kunci paling, ya enggak? Dari 10 halaman paling kata kuncinya 4. Ya kan? Nah, di situ ambil kuncinya. Jadi jangan bikin PowerPoint penuh tulisan. Ingat nih kalau lagi bikin PowerPoint, ingat kata Bu Ade. Maksimal 10 halaman, 10 slide saja. Kalau sudah lebih dari itu, berarti hati-hati. Ingat loh, kalau saya, tampilan saya ini kan 1,5 jam. Nah, kalau tampilanmu kan 7 menit. Pikirkan, bagaimana caranya presentasi 7 menit, slide-nya 15. Kan nggak nyampe di situ. Pasti dosenmu akan bilang, lewat, lanjutkan, cukup. Belum selesai intinya. Disinilah perlunya menyimak, membaca, berbicara, menulis. Tahu, nggak muter-muter. Demikian Edwin, mana sih Edwin ya, hilang? Iya, Edwin. Ada. Ya Edwin ya. Kenapa kamu merahasiakan dirimu hingga siluet seperti itu? Dulu saya penjual bakso. Dulu itu tepungnya saya campur. Edwin, ya tapi kalau dari siluetnya sih ganteng. Ganteng. Sebentar saya tanya dulu. Hei Sista, anak teknik bukan? Kayaknya kamu anak teknik deh kamu. Iya enggak? Ya lanjut. Oke, terima kasih Edwin. Nanti kita akan kirimkan giveaway-nya kalau kita ingat. Ya. Oh, masih ada kesempatan untuk? Oke, sekarang untuk teman-teman untuk Wah, belum apa lo? Bu, belum disuruh udah angkat tangan. Gimana coba? Oke, silakan. Ikuti instruction kata Bu Ade ya. Belum. Iya, kalau menurut Ibu dari kata hati Ibu siapa yang Ibu akan pilih untuk bertanya? Coba sih ini MC jalan-jalan tuh. Nah, supaya kita menunggu dulu ya. Boleh angkat tangan dulu, saya mau milih. Aku kalau jalan-jalan biasa takut. Kita udah coba-coba biar gak dibully sama Bu. Kita pengen satu cowok satu cewek ya biar imbang ya. Ayo siap. Ya. Yang putri dulu karena dikit boleh berdiri, siapa putrinya siapa aja? 2 ya. Baik, yang paling belakang ya. Boleh dikasih mic-nya? Dia sudah yang gelap-gelap ya. Boleh kan? Ya, kerudungnya boleh. maksudnya Bu. Oh iya benar ya. Siap. Silakan diperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya dan dipilih jadi penanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Eling Wening Pangestu dari Magister Ilmu Komunikasi UGM. Damang. Mau bertanya terkait first impression ya. Tadi kan ada perbedaan, ada kata-kata tipis gitu loh tentang sok asik dengan asik gitu kan. Karena itu sangat menjadi kunci dalam first impression kita terhadap orang yang baru kita kenal dan ajak bicara gitu kan. Nah, bagaimana sih sebenarnya tips dan triknya? Karena itu yang paling susah. Dan kadang saya juga sebagai anak komunikasi juga masih kadang bingung ya. Apalagi kita belum bisa ngelihat itu orangnya karakternya seperti apa. Apakah nanti jadi cringe apa gimana gitu. Gitu sih. Terima kasih. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Jelas beda antara asik dan so asik ya. Ya kan? Bener ya? Biasanya kalau so asik nih belum kenal dulu. Baru ini so asik banget gitu ya. Lalu kira-kira muncul kata so asik itu dari mana? Tingkah yang seperti apa yang so asik? Biasanya dia mendominasi pembicaraan. Biasanya dia ngelucu terus. Ingat ya, penyanyi juga seenak-enaknya dia bersuara, nggak bakal nyanyi satu album, bosen.
Cukup di panggung dua lagu. Ingat nih, yang suka humor, jangan kebanyakan dimunculkan. Nanti kamu akan menjadi garing. Nih tips dari saya. Saya sering main lenong ya, main teater, main gitu deh. Jadi kalau banyak bicara ngelawak terus dikeluarkan, nggak pas. Lama-lama kamu nggak lucu. Ingat loh, pelawak juga ada batas lucunya. Ya, tanpa menyebut nama, sekarang Anda tahu kan siapa yang sedang turun kelucuannya dan siapa yang sedang naik? Karena orang akan cepat bosan dengan kelucuan-kelucuan yang akhirnya jadi garing. Kejepit. Ya, kadang-kadang kalau dia terus yang ngeluarin itu, guyonan itu, nggak lucu lagi. Tapi ketika muncul orang baru, lucu. Gitu ya sayang ya. So asik tuh itu biasanya dia dominan dalam pembicaraan. Sok lucu, jadi sok lucu terus. Lama-lama malas, jadi sok asik munculnya. Bagaimana yang asik? Yang asik adalah pribadi yang pas. Kapan lucu, kapan humor, kapan serius, kapan dia harus diam menyimak. Tuh, harus pas. Bisa dipahami Ibu komunikasi? Ya, tuh Bu komunikasi, catat. Itu bisa jadi tesismu itu. Ya kan? Judulnya nanti so asik dan asik. Ya, sip. Lanjut. Baik, terima kasih Ade. Satu lagi? Boleh. Asik menjadi so asik jadi asik nih. Oke. Oh, ini asik nih, banyak yang tanya nih ya. Aku harap yang nanya ini akan asik ya. Semoga. Silakan. Coba untuk yang laki-laki yang angkat tangan boleh buka maskernya sebentar. Oh, aku pengen lihat wajah sedihnya. 1, 2, 3. Yang paling sedih, ini enggak ada sedih-sedihnya ya lu mah. Sedih kenapa ketawa sekarang Wah, ini ya? kayaknya yang banyak masalah ini. Mohon maaf, ini yang dari hati kayaknya ya. Ya. Oh iya benar. Sedih, kamu sedih banget kenapa? Biar kamu nggak sedih, aku kasih kamu satu kesempatan untuk kamu bertanya. Siap? Silakan. Mangga Ibu. Tuh kan, mic-nya aja sedih Bu, nggak mau keluar suara Bu. Mungkin dia butuh pundak. Dikasih mikrofon ya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrom dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik. Izinkan saya bertanya, ini hal yang cukup mengganggu saya Ibu. Seringkali kita mengikuti suatu acara, misalkan pengajian seperti itu atau seminar seperti itu, banyak sekali penanya yang menyiapkan pertanyaan itu dari rumah, sehingga poin pertama yang diajarkan Ibu tadi yaitu menyimak itu tidak tersampaikan dengan baik. Inginnya inginnya audiens itu menyimak apa yang kita sampaikan, tapi karena sudah menyiapkan pertanyaan dari rumah sehingga tidak menyimak apa yang kita ingin sampaikan. Nah, itu kami mungkin Ibu juga dan kita semua, kalau misalkan di posisi sebagai pembicara, bagaimana menghadapi itu semua, Bu? Terima kasih. Oke, ini bahasanya ceramah ya. Beda nih pengajian. Kalau pengajian kan misalnya meraih pahala di bulan Ramadan. Semua udah tahu bagaimana cara meraih pahala. Maka asumsimu itu menurut saya kurang pas. Ya. Mereka bukannya menyiapkan pertanyaan dari rumah. Mereka itu sudah siap pertanyaannya sebab sudah tahu materinya apa isinya. Ya kan? Kalau ceramah kan gitu ya, udah tahu nih cara meraihnya, udah bisa dibayangkan mau bertanya apa. Maka jatuhnya nanti nggak menyimak, gitu kan maksudmu? Bagaimana caranya Bu agar menyimak mereka? Nah, saya punya tips dan trik nih bagaimana caranya agar audiens menyimak. Kalau dalam seminar, ingat sekali lagi kata kuncinya adalah di PowerPoint. PowerPoint-nya jangan di-share kebanyakan. Kemudian materi jangan diberi di awal. Biasanya kan seminar ya, nulis nama, kasih materinya kan. Jangan dulu, nanti belakangan. Ya nanti terakhir misalnya, panitia, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian teman Bapak Ibu, para peserta seminar. Di akhir kegiatan seminar ini kami akan memberikan copy file dan hard copy-nya. Gitu. Ya, jangan diberikan di awal. Ini yang sering jadi salah nih. Jadi nggak menarik, udah tahu. Kasihan yang presentasi. Tolong diubah ya, wahai panitia. Kalau bikin acara, udah terjawab belum? Ya, oke, lagi boleh. Sudah ya. Jadi gitu. Kemudian PowerPoint-nya juga tayangannya harus diingat, jangan kebanyakan teksnya. Kasih kata kunci, clue-clue.
Karena materi itu milik kita. Kita mau pakai nih, kita mau sajikan. Tuh, pasti deh nggak akan ini. Tapi teman-teman juga bisa mempersingkat waktu dengan cara share dulu kan, biasanya share dulu nih apa yang mau saya presentasikan. Share-nya jangan materinya, presentasinya, PPT-nya kalau kerja kelompok nih. Jadi mereka tahu dulu apa yang mau itu 3 cara tadi. Tapi cara kedua menurut saya cara paling baik. Kunci-kunci di PPT, lalu materinya diberikan di akhir. Demikian Bapak Ibu MC. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Ade. Spesial buat Ibu Ade Husnul Mawadah. Closing statement ya. Konsisten. Cantiknya juga konsisten. Bu. Serunya bawain acaranya selalu konsisten juga. Oke, dan tentunya akan ada hadiah atau giveaway yang akan kita bagikan kepada 2 penanya yang ada di sini. Kesempatan ini. Dan tentunya ada 1 penanya yang ada di rumah, nanti kita akan kirimkan by kurir. Boleh untuk mohon izin untuk Ibu Ade untuk memberikan hadiah. Untuk Boleh yang tadi saya bertanya, boleh Sobat berdiri. beasiswa unggulan boleh maju. Kita menuju ke depan, kita diberikan langsung ke Oh, depan, Ibu. gitu. Ya, ada Baik. dokumentasinya. Moga silakan 2 penanya tadi. Oke, boleh. Karena seperti disampaikan Bu Ade ya, sosial media, dokumentasi itu sesuatu yang juga bisa menjadi sebuah gambaran pertama begitu ya Bu Ade ya. Betul Baik, sekali. silakan. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah Instagram, Yes. kegiatan ini juga kita bisa langsung saja untuk dicek Instagram kita, yaitu di @puslabdik _dikbud. Dibut ya, Nah. satu lagi. Dan Dan juga satu jangan lupa untuk di YouTube kita, yaitu Betul. di Puslabdik Kemendikbud RI. RI. Ya, Nah, oke. jadi ini live nanti bisa dilihat juga bagaimana hasil dari diskusi dan juga materi kita selama 1 hari ini begitu ya Kak Randi ya. betul Dan sekali. seru banget nih Bu Ade. Terima kasih Nah, tapi sudah terakhir hadir Ibu ada juga. mungkin pesan buat teman-teman semua yang ada di Iya. sini, seluruh sobat beasiswa unggulan. Baik, terima Monggo, Bu kasih Ade. teman-teman semua. Mohon disepakati di kelompok 1 kata dong untuk pertemuan dengan saya hari ini. Satu kata ya. Satu kata. Oke, yuk. Satu kata. Satu orang ya, saya tunjuk deh. Yuk. 1 kata untuk pertemuan dengan saya hari ini. Apa ini, Bu? 1 kata. Bersama. Seru. Menarik. Amazing. Mantap. Gokil. Nggak bosan. Luar biasa. Memorable. Bermanfaat. Keren. Ekspresi. Asik. Yuk. 1 kata. Sangar. Baik. Saka macan kali ah. Oh, mikir 1 kata susah. Dava. Pecah. Ban. Istimewa. Cakep. Oke. Bahasa. 1 kata. Jiwa. Hai. 1 kata. Matur nuwun. 2 kata itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman semua, jika kemarau merindukan hujan dan rembulan merindukan malam, Cakep. semoga kita saling merindukan dan kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam situasi yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Ade. Satu pantun untuk Ibu Ade. Saya boleh dadah-dadah ya? Ikan hiu, ikan kerapu. Apa itu? I love you Ibu. Oke, ikan tongkol, ikan teri. Apa tuh? Bu Ade. Adalah nama-nama ikan. 1 kata untuk kita Bu Ade. 1 kata untuk kau dan Nyaya. Serasi. Kalau 1 kata untuk Ibu, cuka. Apa Cuka tuh? sama kamu. Iya. Terima kasih. Ada hadiah. Apa? Juga ada Bu. Ya udah pergi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Ade Husnul Mawadah MHum yang telah menyampaikan materi mengenai pakar komunikasi.